Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho yang biasa kita sapa dengan nama Romo Nuk. Halo Romo, apa kabar? Halo, baik, kabar baik. Kita berjumpa di tahun yang baru ini ya. Amin Romo, puji Tuhan ya, sehat selalu Romo. Sehat. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Nuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Putramu Yesus memanggil kami dari kegelapan menuju pada terang, dari ketidaktahuan menuju pengenalan akan kemuliaan-Mu. Ya Bapa, bukalah pikiran kami, mata hati kami, sehingga kami mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya daripada-Mu, pengenalan akan kemuliaan-Mu, sehingga dengan demikian kami semakin dekat kepadamu, dituntun oleh-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Senin tanggal 14 Januari 2019 merupakan pekan biasa yang pertama. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Sebab ya Tuhan,
Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Hendaknya semua malaikat sujud menyembah Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Nuk akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dan juga Romo, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani Romo. Ya. Dalam segmen pertama ini Romo, pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan sebagai awal perbenungan kita di hari ini? Ya tentunya terkait dengan bacaan liturgi Romo Ya. pada hari ini. Membaca bacaan pertama, bacaan dari surat kepada orang Ibrani ini, saya merasakan damai, tenang. Karena kita lihat itu dari sejarah. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Jadi Allah sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan kita terus-menerus, berusaha berjuang terus dan akhirnya sukses. Kalau di sini suksesnya adalah pada zaman kedatangan anaknya dengan perantaran anaknya. Sukses, akhirnya karya keselamatan Allah terjadi dengan kehadiran anaknya. Nah, saya merasa damai karena itulah perjuangan Allah gitu. Allah itu berjuang begitu rupa. Nah, kalau Allah itu punya komitmen, kira-kira sukses apa enggak? Pasti Pasti sukses, makanya saya tenang. Dan saya juga akan mengajak Mbak Pauline dan semuanya tenang. Karya Allah itu luar biasa dengan komitmen tinggi dan akhirnya sukses. Kalau kita membaca bacaan dari surat kepada orang Ibrani ini, dari pihak Allah semuanya itu sukses. Tinggal sekarang kita sempurnakan dari pihak kita, bahwa karya keselamatan Allah itu sukses karena kita bekerja sama dengan Allah. Saya tenang, dari pihak Allah itu sukses, tinggal sekarang do our best, kita melakukan yang terbaik karena Tuhan bahkan sudah menyempurnakannya sejak awal. Kalau kita kan do your best and let God do the rest.
lakukan yang terbaik, lalu Tuhan akan menyempurnakan. Nah, sekarang hari ini kita disadarkan Tuhan sudah menyempurnakan, tinggal kita do our best, apa yang terbaik dari kita. Kesempurnaan dari Allah sudah, tinggal kita melaksanakannya. Artinya adalah hadiah udah dikasih, ya kan? Semua udah dikasih, tinggal kita. Tapi iming-imingnya sudah jelas, iming-imingnya, hadiahnya, karya keselamatannya itu sudah jelas. Kita pasti selamat sebenarnya. Dengan bacaan ini, dengan kisah yang diungkapkan dari surat kepada orang Ibrani ini, kita diingatkan bahwa kita sudah selamat dari pihak Allah, dari pihak manusia. Mari kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, begitu. Nah, kalau dilihat dari apa yang sudah Romo tadi uraikan, Rea Romo ya, di sini kalau saya melihat juga Romo, dari ayat yang kedua ya Romo ya, dari yang pertama sampai yang kedua itu artinya cara Tuhan berkomunikasi mengalami perkembangan juga ya Romo ya? Iya, dengan berbagai macam proses. Nah, saya ingat kalimat Albert Einstein, orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama dan menginginkan hasil berbeda. Nah, untung Allah melakukannya berulang kali dengan berbagai macam cara, ada perkembangan. Kalau nggak berkembang-kembang, caranya begitu-gitu aja, udah cara begitu, manusia tidak menanggapi, gitu lagi. Nah, kalau dari kacamata Albert Einstein, Allah bisa gila tuh. Kalau kita disapa oleh Allah, kita cuek-cuek aja gitu. Nah, untunglah Allah itu memang Allah yang, ya namanya juga Allah pencipta ya, kreator ya, pencipta ya. Jadi kreatif dengan berbagai macam cara ya, pasti berkembang terus. Dan berkembangnya pasti bertumbuh, bukan terus entah frustrasi. Kalau manusia mungkin frustrasi kah ya. Kayak misalnya aja, itu kadang-kadang godaan dalam keluarga gitu ya. Seorang istri udah ngasih tahu suaminya sekali, terus nggak didengar 2 kali, 3 kali, berkali-kali nggak didengar. Bisa frustrasi nggak istrinya? Frustrasi. Terus sama anaknya juga suka gitu kan, nasihatin sekali kok gitu lagi, 2 kali gitu lagi, terus berkali-kali gitu lagi. Terus kalimat yang sering diungkapkan adalah kalimat pamungkasnya gini, mama kan udah bilang berkali-kali, ya kan? Nah kalau mama udah bilang berkali-kali, tapi anaknya nggak berubah, suaminya nggak berubah, yang salah siapa? Kalau dari kita lihat dari ini, berarti yang ngomong yang salah. Pakai cara ini nggak ngerti. Kalau Allah pakai cara yang lain lagi gitu. Nah, kita juga mesti belajar nih. Wah, cara Allah begini, kalau dikasih tahu begini nggak bisa, berarti pakai cara yang lain lagi. Di sini kita bisa belajar, wah, kreativitas dari Allah. Kalau kita mau sekreatif Allah, kita mesti belajar dari sini. Kalau kita mau belajar kecerdasan Allah, belajar dari sini, berubah gitu. Kalau enggak, kita yang gila nanti kalau kita nggak berubah-ubah. Di sini perubahannya juga dari nenek moyang, kemudian para nabi, terus akhirnya kepada anaknya sendiri ya Romo, Tuhan Yesus Kristus ya Romo ya. Dari situ perkembangannya. Jadi agar manusia mempunyai selalu kebaikan ya Romo ya. Nah, di sini juga apa sih sebenarnya Romo yang yang menjadikan Tuhan Yesus itu lebih unggul dari tokoh-tokoh penting lainnya dalam perjanjian lama, misalnya Nabi Nuh atau Nabi Musa, bisa dijelaskan Romo? Ya, sesederhana ini sih kalau kita lihat nabi-nabi yang lain gitu ya, kalau mempersembahkan entah di bait Allah atau di tempat-tempat yang lain, yang dipersembahkan itu kan kalau Abraham anaknya, walaupun kemudian diganti dengan kambing ya, domba. Terus yang lain-lain juga yang dipersembahkan, bahkan misalnya kita ingat misalnya mempersembahkan burungnya dibelah dua belah dua, tetapi bukan dirinya. Nah, kalau Yesus dirinya, itu lebihnya dibanding yang lain.
yang lain-lainnya kan ya menjadi apa ya? Menjadi juru bicara gitu ya. Juru bicara. Tapi kalau Yesus kan dirinya sendiri, karena dia kan putra Allah, dan kita ingat dengan Allah itu kan Tritunggal Maha Kudus. Ketika Yesus datang itu bukan kemudian dia menjadi juru bicara, dia adalah dengan sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus, dia adalah Allah. Walaupun di sini saya belajar sesuatu, yaitu Yesus itu memiliki kerendahan hati, yaitu dia sebenarnya kan Tritunggal, tapi dia bahkan dengan rendah hati mengatakan, aku ini bukan untuk diriku sendiri, bukan mewartakan, tapi aku mewartakan Allah. Gitu. Jadi si anaknya ini, anak manusia ini, Yesus ini, dia melakukan segala sesuatu di dunia ini sampai jungkir balik, itu bukan untuk mewartakan dirinya, tapi untuk mewartakan Allah Bapa. Dia ini anak manusia, dia kan sering membicarakan itu, anak manusia gitu. Nah, tapi dia mau mengatakan, aku ini utusan, walaupun aku ini adalah putra Allah, aku ini adalah utusan. Dan ya kita juga berkali-kali diberitahu ketika melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, sebenarnya berjumpa dengan Allah Bapa. Nah, itu bedanya, beberapa hal yang membedakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Walaupun kalau kita dengar gitu ya, kalau agama-agama yang lain nggak percaya, tidak menerima bahwa Yesus itu adalah Allah atau putra Allah. Yesus itu menurut mereka juga tetap nabi, gitu kan. Ada banyak yang mengatakan itu kan, karena tidak masuk dalam konsep mereka. Masa Allah punya anak, ya kan nggak masuk. Kalau Allah punya anak, nanti bidannya siapa? Iya, misalnya. Nggak masuk dalam konsep mereka. Tapi memang kalau saya sendiri sih, kalau soal iman, ya, bicara soal iman itu sebenarnya kita keterbukaan akan pewahyuan. Karena agama itu kan nggak bisa semuanya bisa dipahami dengan akal budi gitu ya. Dengan logika gitu. Pasti ada sesuatu hal yang dalam proses untuk memahami. Saya aja membaca bacaan ini hari ini dengan membaca bacaan itu kemarin itu mendapatkan pewahyuan yang berbeda. Nah, karena kitab suci, Allah, agama itu adalah pewahyuan. Jadi kalau masih ada hal yang misteri, itu baru menurut saya itulah namanya agama yang benar. Karena ada misterinya. Coba agama itu semuanya bisa dijelaskan. Bisa semuanya dijelaskan di Google gitu ya. Jadi itu bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukan agama lagi itu. Nah, jadi memang kita terus-menerus memahami. Kalau ada orang yang nggak bisa paham bahwa Yesus itu adalah anak seperti yang diungkapkan surat kepada orang Ibrani ini, Yesus adalah anak diutus oleh Bapa, dan nggak paham gimana mungkin Allah punya anak, ya sudahlah. Paling kalau dengan demikian kita itu jangan terus kemudian, kalau saya sih ya, jangan terus kemudian berusaha untuk menjelaskan gitu ya. Karena sekali lagi ini kan pewahyuan, itu rahmat. Sepinter-pinternya orang, setahu-tahunya orang, sekatam-katamnya orang baca Injil, baca kitab suci, tapi kalau dia tidak mendapatkan rahmat pewahyuan, gak bisa. Jadi kita pun sekarang ini ngobrol-ngobrol sekarang ini kan kita berbagi pemahaman, ya, berbagi pemahaman yang di situ juga penafsiran dari pengalaman hidup kita, pengalaman kita baca kitab suci, pengalaman kita bergaul,
pengalaman kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, kembali lagi kalau kita lihat di sini, pengalaman perjumpaan Tuhan dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari artinya apa? Bahwa Allah itu dengan berbagai cara berbicara kepada kita. Sampai sekarang, sehingga kita mesti radar kita itu harus dibuka gitu ya. Bukan cuma telinga yang di sini, tapi telinga batin. Bukan cuma mata yang di sini, tapi juga mata batin. Bahkan perasaannya bukan cuma perasaan ini, tapi perasaan batin kita. Sehingga itu membuat Allah tidak frustrasi. Karena komunikasinya ditangkap. Ya, kembali lagi kalau Mbak Pauline sebagai istri ngomong begini begitu nggak ditangkap sama suami sama anak, ya frustrasi juga, ya kan? Nah, ketika kita mampu menangkap kehendak Allah, sebenarnya kita sudah menyenangkan hati Allah, ya kan? Komunikasi kebahagiaan kita dalam sebagai manusia dalam keluarga apa sih? Kalau komunikasi enak, saling memahami, gitu kan? Merasa diterima, merasa dicintai, itu kan komunikasi. Merasa dihargai juga. Merasa dihargai. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Allah dari zaman nenek moyang. Mengkomunikasikan cintanya. Dan kita mampu menangkap kehadiran Allah, mampu menangkap cintanya. Nah, Allah itu pasti bersuka cita kita karena kita mampu menangkap. Ya. Makanya baru paham aja pasti itu Allah sudah bersuka cita. Apalagi kita melaksanakan kehendak Allah. Memahami Allah saya udah setengah jalan itu. Sudah membuat sukacita. Nah, jadi bagaimana caranya, Romo? Kita ini sebagai orang percaya memberi teladan yang benar kepada generasi muda sekarang ini, terutama dalam keluarga-keluarga yang muda, begitu, Romo? Memberi teladan, kalau seperti yang kita bicarakan tadi, yaitu kita punya kreativitas dalam komunikasi. Ya. Kita harus belajar terus. Berkali-kali saya sebelum berkhotbah di misa-misa perkawinan, saya tanya dulu kepada umat. Saya tanya kepada mereka. Karena saya bilangnya, Bapak Ibu, saya kan ini nggak menikah, jadi saya nggak tahu masalah utama, masalah paling penting, masalah terbesar dalam keluarga itu apa. Maka terus saya tanya kepada umat, dan berkali-kali mereka jawabnya apa? Komunikasi. Nah, lalu kalau kita mau memberikan keteladanan, gampang, kita meladan dari Tuhan. Tuhan itu dengan berulang kali dengan banyak cara nggak patah semangat. Artinya kalau kita mau memberi teladan, yaitu nggak patah semangat. Kadang-kadang kita kan potong kompas dalam hal itu, ya kan? Aku mama kamu, nah itu kan potong kompas. Kalau kamu nggak mau dengar, wah itu kan potong kompas, gitu kan? Padahal ketika kita berbicara, orang itu nggak paham dengan pembicaraan kita, bukan salahnya dia, kita mengkomunikasikannya tidak dengan baik. Ya, nah itulah salah satu pembelajaran saya sebagai guru ya. Saya berapa kali kan belajar ketika dalam pendidikan, juga ketika menjadi imam kan, menjadi pengajar gitu kan, menjadi guru. Dan yang saya ingat, kalau menjadi guru, yang saya ingat adalah kalimat dari Romo Mangunwijoyo almarhum. Kita ini sekaligus guru dan murid. Kadang kita menjadi guru, kadang kita menjadi murid. Makanya kita harus belajar untuk menempatkan diri gitu ya. Jadi kalau misalnya aku jadi guru, murid nggak paham, nah kita harus menempatkan diri kita sebagai murid. Kenapa ya mereka nggak paham? Apa yang salah? Tapi evaluasi adalah kita, bukan dia yang harus evaluasi gitu kan. Kadang-kadang kan kita dengan potong kompas mengatakan, kamu nih gimana sih, kamu tuh nggak dengerin, kamu tuh kalau mau kasar ya ngomong-ngomong yang sekasar bahwa tidak mendengarkan atau nggak paham gitu ya. Tapi belum tentu karena salahnya yang dia, jangan-jangan salahnya kita lagi, cara ngomongnya gitu, dengan kacamata kita sendiri gitu, dengan pengalaman kita sendiri, ya kan?
sesederhana ini. Coba kalau saya itu lahir buta, terus bagaimana Mbak Pauline menjelaskan tentang cakrawala? Iya. Wah, nggak mudah kan? Nggak mudah. Mungkin ya karena saya nggak punya penglihatan, lalu mungkin Mbak Pauline ini dulu memberikan globe dulu gitu ya, bola dunia dulu. Nah, saya pegang-pegang bola dunia gitu kan. Terus habis itu kemudian Mbak Pauline mengajarkan, nah di atas itu semakin ke sana kalau kita berada di globe ini, bola dunia ini, kita mengatakan bahwa itu semakin tinggi itu adalah langit. Nah ketika kita misalnya berada di titik ini, lalu ada garis antara kita berdiri dengan langit, itu namanya cakrawala. Tapi kan mungkin ya mengajak untuk berimajinasi juga. Nah, tapi kan nggak mudah artinya untuk menjelaskan. Nah, kita harus kreatif itu untuk melihat dari cara pandang orang yang kita mau beri pemahaman. Nah, ya seperti itulah kalau kita mau memberi teladan. Jadi kita harus berubah kreatif gitu ya. Yang dengerin nggak kreatif nggak masalah. Yang dengerin nggak paham nggak masalah. Tapi kitanya harus kreatif. Kitanya harus bertumbuh kembang. Kalau dia nggak bertumbuh kembang ya nggak apa-apa. Tapi kitanya harus terus-menerus menjadi baik, menjadi lebih pintar. Karena kadang-kadang kan kita begini. Kadang-kadang yang penting aku udah ngasih tahu, nggak cukup. Yang penting aku udah ngomong, nggak cukup. Aku ngomong dia ngerti apa enggak, ya kan? Yang penting aku udah ngajarin, nggak cukup. Aku ngajarin dia ngerti apa enggak. Nah itu yang kadang-kadang kita disinilah menurut saya kita suka males. Nah, males dalam berkomunikasi itu bukan keteladanan. Terus berusaha berkomunikasi dengan banyak cara gitu ya. Bahkan memanfaatkan bukan cuma ini, ya kan? Seperti saya tadi katakan, misalnya membawakan bola dunia gitu kan, artinya kan bukan cuma mulut, tapi misalnya sarana bantu yang bisa dipegang, lalu ada sarana yang lain yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, didengar gitu ya. Bahkan sarana yang bisa dirasakan itu bukan cuma dirasakan panas dingin, tetapi mungkin yang lebih kreatif dari itu gitu kan. Nah itu yang harus kita teladankan. Jadi yang benar itu adalah komunikasi dua arah ya Romo ya. Dua arah. Jadi bukan hanya satu aja, tapi yang lain juga ketika kita mengajak berkomunikasi itu juga paham apa yang kita katakan ya Romo. Iya. Pembelajarannya kalau kita kadang-kadang ke rumah makan, ya kan, kita udah lihat gambar, udah pesan, terus lalu waitersnya itu nulis, dia ngulang lagi. Nah dia ngulang lagi, kita berusaha untuk meyakinkan, aku paham nggak dengan apa yang kau pesankan gitu. Nah itu ya, mesti dua arah seperti itu. Ya luar biasa Romo. Kita jeda sebentar ya Romo. Siap. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Alusius Hadi Nugroho dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para pemirsa ataupun para
para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita melanjutkan dalam seksi kedua ya Romo, sesi pembahasan Injil nih Romo ya. Nah, dari apa yang sudah Romo uraikan tadi dalam segmen pertama, mungkin Romo bisa ulang sebentar Romo, jadi yang ketinggalan bisa mendengarkan lagi Romo. Iya, kita mulai, dasarnya adalah bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Tadi kita langsung membahas dari ayat 1-nya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Dan akhirnya dengan perantaran anaknya. Dan anaknya adalah yang terbaik dalam mengkomunikasikan tentang Allah, tentang Bapa. Dan lalu kita tadi mendalami bahwa nah itu Allah terus bertumbuh, berusaha berkembang, tidak patah semangat untuk mengkomunikasikan dirinya, mengkomunikasikan cintanya kepada kita, mengkomunikasikan juga rencana penyelamatan dari Allah, terus menerus sampai berhasil. Dan keberhasilannya adalah ketika Yesus, anak Allah, datang lalu dia menjadi penebus. Kelebihannya adalah bahwa dia itu kemudian mengkomunikasikan bukan cuma rencana penyelamatan, tetapi menggenapi karya penyelamatan itu. Gitu. Menggenapi karya penyelamatan itu ya Romo ya. Dan dari bacaan Injilnya Romo, bagaimana? Dari bacaan Injilnya kita menangkap bahwa Yesus sudah siap, bahwa dia kepengen bahwa nanti pewartaannya itu akan berlanjut terus-menerus. Maka dia mulai memilih murid-muridnya. Ini kan murid-murid yang pertama. Dan saya pernah membaca suatu teks gitu ya. Padahal jarang-jarang juga saya baca teks tentang kitab suci. Saya membaca tentang Simon dan Andreas. Jadi mereka kan dua bersaudara. Dan kalau kita tangkap mereka ini kan nelayan ya. Pekerjaannya menjadi penjala ikan. Nah, saya mau bertanya pada Mbak Pauline, Andreas dan Simon. Simon dan Andreas kalau di sini, siapa duluan sih yang terkesan pada Yesus? Andreas kalau saya lihat. Betul. Nah itu, dan saya terkesan bahwa wow, Andreas tuh seorang nelayan, tapi dia tuh mau belajar banyak. Padahal dia nelayan, dia mau belajar, mau cari tahu, makanya dia juga ketika mendengar, mengalami perjumpaan dengan Yesus, lalu kemudian dia mau belajar. Jadi menurut saya Andreas itu benar-benar murid sejati karena dia mau belajar. Lalu kemudian dia terkesan dengan Yesus, dia ajak kemudian Simon, dia ajak yang lain, sehingga yang lain-lain itu kan masih teman-teman, masih saudara juga, akhirnya ikut. Mereka ikut, lalu mereka mengikut Yesus. Nah, dalam hal ini, kalau tadi kita berbicara tentang di bacaan pertama tentang para nabi, tentang para perantara, bahkan Yesus pun walaupun dia putra Allah, dia mengatakan bahwa bukan aku tetapi Allah Bapa yang aku wartakan gitu. Sama, Andreas juga begitu. Dia mau belajar, tapi dia juga menjadi utusan. Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, lalu kemudian dia menjadi utusan. Dia kemudian mau memberitahukan pada yang lain, kepada Simon di sini dia beritahukan. Dan Yakobus, Yohanes dia kasih tahu ya. Nah, itulah saya rasa juga tipe Andreas. Tapi kalau Andreas itu bukan pembelajar benar, kalau Andreas itu nggak terkesan benar, orang-orang yang lain rasanya nggak akan mudah untuk tertarik. Diam-diam Andreas membuka jalan, dan dia membuka jalan dengan dirinya sendiri. Kalau tadi di bacaan pertama tadi Mbak Pauline bertanya tentang keteladanan, Andreas menjadi murid itu dengan keteladanan. Ketika orang-orang mendapatkan semacam pengenalan dari Andreas, lalu kemudian sudah tertarik ketika
istilahnya ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus itu tinggal gongnya aja. Tapi semua sudah disiapkan oleh Andreas. Iya. Ya. Nah, dalam bacaan Injil hari ini juga saya menangkap ya Romo secara sederhana yang saya pikirkan bahwa Yesus di sini ingin agar kita bertobat, percaya dan mengikuti Dia. Bagaimana Iya. menurut Romo? Ya, kalau tadi juga kita berbicara tentang berkembang, berkembang itu artinya kita harus melakukan pertobatan. Iya. Sama ketika tadi kita contohnya adalah komunikasi. Kalau komunikasi dengan cara ini gak berhasil, jangan terus kita cepat-cepat naik pitam. Mama kan udah bilang berkali-kali, tapi kita mesti bertobat. Iya. Wah, cara aku yang ini berarti nggak efektif. Iya. Mesti pakai cara gimana lagi? Kalau cara itu nggak efektif, cara gimana lagi? Lalu kita belajar, kita menjadi peneliti. Kita cari tahu gimana cara yang efektif. Iya. Nah, dari situ kita mengalami pertobatan. Tapi kita itu yang bertobat, kita dulu yang berubah. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian apa tadi? Setelah bertobat, percaya. Iya. Ya, ya pokoknya adalah misal seperti yang saya ungkapkan tentang Andreas tadi, mau menjadi lebih baik, mau belajar. Orang yang mau belajar kan dia orang yang mau menjadi lebih baik. Belajar lalu menemukan, terus kemudian gitu, ada pengalaman aha gitu ya. Aha experience gitu ya. Sama kalau kita belajar apapun, itu nyangkut kalau kita mengalami pengalaman aha gitu ya. Makanya kalau untuk pengalaman aha gimana caranya? Bukan cuma dengar kan. Kadang-kadang guru kita mengajak kita untuk eksperimen, maka ada laboratorium. Kadang-kadang kita diajak untuk karya wisata. Kadang-kadang kita hanya sekedar keluar dari kelas. Itu semua adalah supaya kita mengalami pengalaman aha gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan kita lihat bahwa sekolahnya sekolah mahal internasional, terus ada masa mereka diajak ke pinggir kota atau ke sawah untuk pegang sendiri yang namanya kerbau kayak gimana, yang namanya bedanya kerbau dengan kambing dengan sapi gitu. Kalau nggak diajak sendiri ke lokasinya gitu, cuma lihat gambar, mungkin cuma konsep aja bahwa sapi lebih besar daripada kambing gitu ya. Kambing lebih besar daripada anjing. Wah, suatu ketika ada anjing yang lebih besar dari kambing, mereka bilang, wah ini kambing nih. Padahal ada anjing yang gede juga kan. Nah, kalau mereka itu nggak mengalami sendiri, lalu kemudian mereka nggak percaya. Nah, Yesus itu menjadikan mereka murid, lalu kemudian setelah menjadi murid, ketika mereka mengalami pertobatan, berubah, lalu melihat sendiri dalam pengalaman hidup 3,5 tahun bersama Yesus, mereka percaya. Dan setelah percaya apa? Mengikuti Dia. Mengikuti Dia. Dan mengikuti Dia walaupun Yesus sudah bangkit, mengikuti Dia bahkan kalau kita tahu dari ke-12 murid ini, yang meninggalnya normal cuma 1. Siapa yang meninggalnya normal? Yohanes. Yohanes yang meninggal karena tua. Yang lain-lain kan nggak normal semua. Iya. Nah, itu ya karena mereka mengikuti Yesus. Setelah Yesus bangkit, mereka kan militan semua. Iya. Iya kan, militan semua. Nah, itu mengikuti Dia sampai mati gitu ya. Iya. Kadang-kadang kita merasa kalau misalnya saya anaknya Mbak Pauline gitu ya, saya merasa kalau saya itu anaknya Mbak Pauline, berarti saya harus perilakunya seperti Mbak Pauline, cara ngomongnya seperti Mbak Pauline. Nggak harus begitu. Tapi dengan diri saya sendiri, dengan cara saya sendiri, saya mengikuti apa yang misalnya menjadi pemikiran, pemahaman dari Mbak Pauline. Lalu kemudian, tapi dengan cara saya. Nah itu para murid itu mengikuti Yesus, tapi dengan caranya. Nah lalu kemudian kembali terjadi kreativitas. Iya. Ya Jadi kan? nyambung dengan yang tadi ya. Nyambung. Romo, ya? Nah bagaimana cara kita merespon ajakan Yesus kita sekarang ini, Romo? Ya itu bertobat, terus percaya, lalu mengikuti Dia. Secara total. Tiga-tiganya menurut saya itu dinamika.
dinamika terus-menerus. Pertobatan itu kan juga dinamika terus-menerus, ya kan? Percaya itu dinamika kan? Semakin percaya gitu kan, semakin lagi. Lalu kemudian ketika semakin percaya kan semakin hidup pewartaannya, ya kan? Kalau kita misalnya nggak ngalamin sendiri peristiwanya, kita kan juga ngomongnya kita nggak terlalu mantep. Yang saya sering kasih contoh adalah kalau zaman sekarang itu orang-orang yang mengalami pengalaman yang menurut kita bilang nggak masuk akal gitu ya, misalnya melihat makhluk luar angkasa, ya kan, piring terbang atau yang lain atau apalah yang buat kita nggak masuk akal gitu ya, ngelihat gendruwo gitu kan ya, kan buat kita kadang nggak masuk akal gitu. Bahkan kalau misalnya ada gendruwo yang bisa difilmin aja, terus kita akan bilang wah ini rekayasa gitu kan. Nah, lalu ada banyak hal yang kayaknya nggak masuk akal. Lalu apa yang kita lihat? Orang itu yang mengalami perubahan nggak? Nah, kalau mengalami perubahan, nah disitulah kita lihat kayaknya bener nih. Nah, kalau bertobat adalah perubahan yang baik. Nah, misalnya dulu waktu saya masih kuliah, saya itu ingat Romo Louis Lehi. Dia itu dosen kita tentang filsafat kematian. Kita diajak untuk baca banyak buku. Salah satu buku yang sampai sekarang itu berkesan buat saya adalah buku Hidup Sesudah Mati, karangannya Raymond Moody gitu. Itu sangat berkesan. Jadi yang saya ingat ya itu, padahal saya bukan termasuk mahasiswa teladan ya, suka tidur di kelas gitu ya, suka bolos gitu. Tapi kalau itu kemudian berkesan, nyangkut sampai sekarang. Romo Louis Lehi SC nyangkut sampai sekarang. Filsafat kematian nyangkut sampai sekarang. Sampai bukunya adalah Raymond Moody nyangkut sampai sekarang. Lalu kemudian di buku itu gitu, pengalaman baca buku itu, lalu di situ ada kisah bahwa mereka mengadakan penelitian orang-orang yang mengalami mati sementara, mati suri atau mati apa, atau kalau kita suka di film-film tentang rumah sakit itu dikasih kejutan gitu ya, tadi udah garis gitu kan, dikasih kejutan terus bangun terus hidup lagi gitu. Nah, orang-orang yang mengalami pengalaman seperti itu diwawancara. Lalu hasil wawancara itu jadi buku itu, dan mereka menemukan benang merah gitu ya, bahwa pada saat mereka itu entah itu sedang berada di garis gitu ya, kalau di rumah sakit itu mereka mengalami pengalaman keluar dari tubuh mereka jiwanya. Lalu buktinya apa? Buktinya dicari tahu, misalnya gini, di atas sana itu ada cincin kawin gitu ya. Kalau kita lagi ngobrol gini kan kita nggak tahu. Tapi karena dia jiwa itu lepas, lalu bisa jalan-jalan, bisa ngeliat, lalu kemudian kita cek, benar ada cincin kawin di situ misalnya. Jadi kan kita percaya, oh benar nih orang nih mengalami pengalaman lepas dari tubuhnya gitu. Lalu ditanya lagi, misalnya yang menjadi benang merahnya juga yang pengalamannya sama, bahwa ketika itu mereka ketika mereka keluar dari tubuhnya itu mereka lewat terowongan yang bising, yang panjang misalnya. Lalu kemudian di ujung terowongan itu ada cahaya. Nah, lalu di depan cahaya itu lalu diputar semacam film kehidupan mereka. Nah, cahaya itu kalau orang Kristen mengatakan itu Yesus, bisa Allah Bapa atau yang lain-lain gitu, pokoknya yang ilahi gitu. Nah, terus diputarkan film. Nah, sesudah itu
mereka lalu kemudian karena diapain terus entah mati suri apa terus bangkit lagi, hidup lagi. Nah, mungkin kita nggak percaya dengan kisah-kisah itu, ya kan? Orang-orang itu cerita gitu ya. Tapi kemudian yang ditegaskan juga oleh Romo Luwilehi adalah sesudah itu orangnya gimana? Sesudah mengalami pengalaman-pengalaman yang buat kita nggak masuk akal, sesudah itu gimana? Lalu mayoritas dari mereka sesudah mengalami pengalaman kematian itu hidupnya menjadi lebih baik. Dia menghargai kehidupan, dia menghargai sesama. Lalu kemudian kan entah percaya apa enggak terus ada sesuatu dari pengalaman itu yang membuat mereka berubah. Nah itu makanya saya katakan tadi itu ketiganya itu akan terus menerus tuh pertobatan, terus percaya, lalu kemudian semakin ikut Yesus gitu ya, menjadi pewarta. Ketika Yesus itu bangkit lalu mau pamit kan dia mengatakan pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, wartakan kabar gembira. Nah itu kita harus, kalau kita mau bertobat, percaya, lalu ikut Yesus, ya tiga-tiganya itu harus terus-menerus tuh. Semakin kita mengalami pertobatan, semakin kita akan percaya. Semakin kita percaya, semakin kita mantap dalam menjadi pengikut Yesus, menjadi pewarta sabda, menjadi pewarta Injil, mewartakan kabar gembira. Nah itu terus-menerus itu. Luar biasa Romo. Nah dari berbagai uraian yang Romo sampaikan tadi, poin-poin penting apakah yang bisa kita petik sebagai bahan refleksi bagi kita semua ini di sini? Poin penting kalau sebagai bahan refleksi kita. Poin pentingnya satu kata itu belajar. Allah dalam berkomunikasi dengan kita belajar terus-menerus. Cara ini nggak bisa, kirim nabi ini nggak bisa, kirim ini nggak bisa, nggak nangkep terus akhirnya dengan berbagai macam cara, akhirnya dengan mengirimkan putranya sendiri, belajar terus. Nah ini juga Andreas belajar, dan belajar mereka akhirnya mengalami perubahan pertobatan. Coba Simon Petrus waktu sebelum Yesus bangkit itu kan kebanyakan omdonya ya, pengecutnya ngomongnya gede, tapi ketika berapa kali kan sampai Yesus saja udah bisa meramalkan, kalau sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali, ya kan? Ya kan dari situ. Tapi sesudah itu lihat dong perubahan pertobatannya Petrus seperti apa. Dia berubah begitu drastis sampai mati pun dia tidak merasa layak kalau disalibnya itu kepalanya di atas, kepalanya di bawah dia. Karena dia pertobatan dia alami, terus percaya semakin mantap, lalu dia mewartakan Injil. Nah, untuk belajar kita harus punya keterbukaan. Kadang-kadang kita merasa keminter, ya. Tahu bedanya orang pinter sama keminter? Ya, orang pinter itu terbuka dengan berbagai macam pengalaman. Tapi kalau orang keminter udah tertutup, aku udah tahu gitu ya. Padahal yang dia tahu belum tentu sebesar yang diketahui oleh orang lain, tapi dia tertutup. Nah, itu kalau di dalam tradisi agama orang-orang yang seperti itu bisa jadi orang yang fanatik gitu, ya kan? Merasa pengalamanku udah cukup ini, kan? Misalnya mengalami pengalaman pertobatan gitu ya, dia bertobat mengalami pengalaman yang luar biasa spektakuler. Terus dia cukup dengan pengalaman itu, lalu dia mengatakan cuma sejauh dengan pengalaman spektakuler itu, dia nggak sadar dia sedang menyempitkan dirinya sendiri. Karena pengalaman hidup itu bukan cuma yang spektakuler. Coba kita kadang mengalami pengalaman kehadiran Allah bukan dengan pengalaman yang spektakuler.
kadang-kadang bukan dengan pengalaman hebat mukjizat, tapi pengalaman kejatuhan kita, ya kan, pengalaman kegagalan kita. Ketika kita mengalami, oh aku gagal itu karena aku disiapkan untuk suatu pekerjaan yang lebih besar, misalnya. Tapi kalau kita tertutup, ya, kalau aku gagal berarti aku dijauhi Tuhan gitu ya. Kalau aku berhasil berarti aku dicintai Tuhan. Nah itu kita tertutup. Siapa bilang dalam pengalaman kejatuhan kita nggak dicintai Tuhan? Dalam pengalaman kegagalan siapa bilang kita nggak dicintai Tuhan? Kadang-kadang kita suka mengatakan Allah itu mendidik kita dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang dengan cara yang halus, kadang-kadang dengan cara yang keras. Kalau kita sudah cukup dewasa, bubur buat kita nggak cocok, mungkin dikasih nasi atau makanan yang lebih keras misalnya kayak begitu. Nah, seperti itu kalau kita nggak terbuka, nggak mau belajar, kita miss. Dan itu yang terjadi sebenarnya ketika dalam pengalaman Yesus datang itu, ada banyak orang yang menantikan Mesias. Sampai Mesias sudah kembali ke sana, mereka nggak sadar bahwa Mesias itu sudah hadir. Mesias itu sudah menebus kita, sudah paripurna itu. Mesias itu karyanya, karya keselamatan udah paripurna. Masih ada banyak orang yang nggak menyadarinya. Kenapa? Kalau nggak terbuka. Maunya sama Mesias hadirnya begini. Mana mungkin Mesias hadir dari Nazaret misalnya, mana mungkin gitu. Nah, ketika kita tertutup mengatakan mana mungkin. Nah, ketika kita sering mengatakan itu, kita tertutup, kita nggak belajar, kita luput. Jadi kita sudah membuat benteng sendiri. Iya, kadang-kadang gitu. Kita tuh suka yaitu keminter. Dan dunia media sosial yang sekarang itu yang kita dimasuki dengan berbagai macam informasi, membuat kita keminter kalau kita nggak punya refleksi. Tahu itu. Ntar dulu. Yang kau tahu belum tentu itu yang sejati, yang sebenarnya. Ya kan? Ya kan, misalnya mentang-mentang saya sudah kenal Mbak Pauline udah bertahun-tahun, saya mengatakan aku udah tahu Pauline itu siapa. So tahu saya. Yang paling tahu tentang Mbak Pauline itu Mbak Pauline sendiri, ya kan? Gue tahu nanti Mbak Pauline begini. Ntar dulu, ya kan? Kadang-kadang karena kita merasa udah tahu, kita tertutup. Nah, Andreas dia tidak tertutup, mau belajar terus, walaupun dia nelayan. Ngapain sih nelayan? Belajar macam-macam. Nelayan tuh belajarnya adalah belajar bagaimana mencari ikan semakin banyak semakin efektif. Nah, belajar dari anak tukang kayu, ya kan misalnya. Tapi dia terbuka, dia merasa ini pasti ada sesuatu nih yang hebat dari Yesus. Walaupun dia anak tukang kayu, tapi kok ngomongnya kok. Nah, lalu dia mau belajar. Dia bisa menangkap ya, Romo. Bisa menangkap karena dia punya keterbukaan. Nah, Romo, ini balik lagi ke sini, Romo. Ada yang ingin saya ketanyakan di ayat 15. Bisakah Romo, waktunya telah genap. Bisa dijelaskan, Romo? Yang mana? Yang ayat 15 di Injil. Yesus memberitakan waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu, Romo. Nah ini kan ya itu bangsa Israel. Itu kan menantikan sang penyelamat. Nah, Yesus mengatakan itu udah dekat nih, udah datang nih, tapi luput. Nah, para murid nggak luput, kecuali Yudas, dia luput karena dia mengira Mesias itu datang dengan cara berpikirnya dia. Ya kan, Yudas itu melihat, wow, Yesus itu bisa mengubah air jadi anggur. Wow, bisa kasih makan ribuan orang. Dan ada mukjizat, bahkan mukjizat yang luar biasa kan, yang sudah mati 3 hari ya bisa hidup lagi. Wow. Terus dia merasa ini gimana ya supaya Yesus ini kemudian, karena pasti gemes, karena ada banyak yang gemes, ada yang banyak yang bertanya, kami harus menunggu engkau apa yang lain. Terus
Terus kan Yesus mengatakan lah, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dia sudah ngasih tahu, tetapi luput juga. Nah, padahal di kitab-kitab juga dikatakan itu, Mesias itu bahwa ada tanda-tandanya itu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan yang lain-lain luput juga. Nah, lalu dengan berbagai macam cara, lalu kemudian si Yudas ini, gimana caranya ya, supaya Mesias itu dia udah gemes, kayak kok nggak, udah 3,5 tahun tapi kok nggak jalan-jalan ya, dia gemes. Lalu dia pakai caranya dia pikir kalau nanti Yesus digencet, para pengikut yang udah percaya itu, yang banyak itu, melihat Yesus itu diperlakukan semena-mena, lalu kemudian melawan. Nah, yang tidak diduga oleh Yudas adalah pada saat siapa Malkus itu pedangnya dihunus, terus dia memotong telinga dari salah satu prajurit. Yesus mengatakan apa? Sarungkan pedangmu. Itu yang membuat kemudian Yudas itu terpana. Dia pengennya kan langsung pedang semua, terus mulai pertempuran gitu ya. Yesus mengatakan sarungkan pedangmu. Lalu Yudas tahu dia Mesias, tapi Yudas berpikir mau pakai caranya. Dia udah tahu Yesus Mesias, tapi mau pakai caranya luput juga. Ya Romo, memang kalau misalnya yang tadi Romo tadi uraikan, memang kita harus terus belajar ya Romo. Betul. Di mana dalam belajar itu harus adanya keterbukaan. Betul. Sehingga kita bisa memberikan komunikasi juga dengan siapa yang kita ajak bicara itu ya Romo. Betul. Ya, bahkan kita kalau istilah zaman sekarang menarasikan ya. Pemahaman-pemahaman kita narasikan sehingga orang paham, oh begitu. Ya, luar biasa Romo. Pembicaraan hari ini, dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini Romo. Iya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Dan sekarang marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Nuk. Kemudian dilanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Nuk. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu dalam perjumpaan kami hari ini. Kami mengucap syukur atas inspirasi-inspirasi yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, semoga apa yang kami dalami pada hari ini membuat kami semakin bertobat, menjadi semakin bertumbuh, menjadi semakin baik. Ya kemudian kami semakin percaya, dan itu tidak cukup. Bantulah kami kemudian bahwa kami menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia, mewartakan Injil dengan ikhlas, sehingga dengan demikian nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mereka yang kita layani, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Aloysius Hadi Nugroho pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah